Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Dan selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi. Nanti ada info cuaca, kemudian info gelombang, lalu ada juga jadwal kapal untuk kalian yang ingin bepergian ya ke luar kota Ambon ataupun keluar provinsi. Nanti akan ada info untuk beberapa kapal dan juga nanti akan Putri bacakan beberapa berita pilihan untuk kalian Tribuners. Tapi kalian juga boleh banget request mau dibacakan berita apa ya yang ada di portal kami, yang mungkin kalian lihatnya sekilas di media sosial. Nanti boleh kalau mau dibacakan secara lengkap beritanya. Oh ya, kalian juga boleh banget ngirim-ngirim salam buat siapapun, untuk keluarga, teman, sahabat, atau kenalan yang mungkin lagi berjauhan, yang lagi LDR juga boleh banget. Yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga boleh di komen-komen aja di live kami di kanal YouTube, Facebook fanpage, dan juga TikTok kami tribunambon.com. Siapa tahu ya nanti pesannya bisa tersampaikan, ada yang nonton kan. Bisa tuh Tribuners. Nah, Tribuners, seperti biasa kita di rapot itu selalu mulai dengan info cuaca. Dan berdasarkan data dari BMKG untuk hari ini cuacanya di kota Ambon sendiri lagi hujan ringan ya, dengan cuaca di 28 derajat Celcius, kemudian kelembapannya di 97%, serta kecepatan angin di angka 6 km per jam. Dari arah kota tadi kebetulan saya di jalanan juga emang lagi hujan ringan, nggak rintik-rintik aja, nggak begitu lebat. Jadi untuk kalian yang mungkin lagi mau bepergian, khususnya di kota Ambon, jangan lupa untuk siapkan mantelnya ya Tribuners, biar nggak kehujanan. Karena memang secara umum di Maluku ini di beberapa daerah memang lagi musim hujannya, karena kita udah memasuki bulan Juni, seperti puisinya Sapardi Djoko Damono ya Tribuners. Maula pasti tahu kan Maula, hujan bulan Juni, puisi yang sangat terkenal dari Eyang Sapardi Djoko Damono. Nah, itu untuk info cuaca Tribuners. Selalu untuk info gelombang ini kita lagi-lagi ya berdasarkan data dari BMKG. Ada peringatan dini yang berlaku dari tanggal 3 Juni hari ini jam 9 pagi tadi sampai dengan besok tanggal 4 jam 9 juga. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter Tribuners. Itu berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ada di perairan selatan Kepulauan Aru, kemudian perairan timur Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru bagian barat, dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Pastinya untuk saran keselamatan itu diharapkan ya untuk diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan Tribuners apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang itu di atas 1,25 meter. Lalu untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Ini untuk kapal feri juga ada apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Jadi untuk teman-teman Tribuners yang mungkin punya keluarga atau orang tua yang berprofesi sebagai nelayan, itu sebelum pergi melaut ya, alangkah baiknya diperhatikan dulu apakah ada peringatan dini dari BMKG, terus melihat kondisi gelombang dan cuaca sekitar apakah memungkinkan atau tidak. Kalau tidak, lebih baik dihindari, jangan melaut dulu karena keselamatan itu lebih penting ya kan. Nah, sementara untuk kondisi sinoptiknya itu Tribuners, daerah pelambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Maluku itu terpantau di Laut Banda, perairan selatan Pulau Buru, kemudian perairan Ambon dan Lease, perairan selatan Pulau Seram,
Dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Nah, untuk pola angin di wilayah Maluku itu umumnya ya Tribuners bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 4 sampai 25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafuru. Itu untuk info gelombang. Next kita mau bacakan untuk info gempa ya Tribuners per hari ini 3 Juni 2025. Ada beberapa kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG. Yang pertama itu di pukul 5:45 waktu Indonesia Timur di pagi hari ya Tribuners. Ada terjadi gempa dengan magnitudo 4,8 di 93 km utara Tepa, Maluku Barat Daya, dan juga di 114 km barat laut Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya juga, di kedalaman 199 km. Lalu berikutnya pada pukul 12:14 waktu Indonesia Timur juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,2 Tribuners yang terjadi di 174 km tenggara Banda, Maluku Tengah, dan juga di 182 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar, di kedalaman 146 km. Juga ini di pukul 15:41 ya, hampir jam 4 sore Tribuners terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,3 yang terjadi di 96 km utara Luang, Sermata, Maluku Barat Daya, dan juga di 103 km barat Tepa, Maluku Barat Daya, di kedalaman 163 km. Ini yang terakhir ya yang diupdate oleh BMKG itu di pukul 16:45 terjadi gempa dengan magnitudo 3,9 yang terjadi di 65 km barat Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, dan juga di 83 km tenggara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya, di kedalaman 109 km. Nah, itu untuk info gempa Tribuners. Next kita mau beralih ke jadwal kapal. Tapi sebelum bacain jadwal kapal, Putri mau nyapa-nyapa dulu yang udah bergabung di TikTok. Ada siapa aja? Ada Kak Arwin Taher, halo, selamat bergabung. Kemudian ada Kak Harun Renuat. Ada Jalan Rusak Pilar. Wow. Ini pasti orang Namle ya kalau nama akunnya Jalan Rusak Pilar, karena pilar itu ada di Namle ya. Kemudian ada Rizaldo _99 Barcelona. Halo, jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di share. Atau yang mau nanya-nanya, mau request berita, silakan di komen-komen aja, nanti dibacain satu-satu. Sementara itu di Facebook ada juga bergabung berapa orang? Ada 8 orang juga. Stay tune terus ya Tribuners, nanti kita sampai di segmen terakhir ada pembacaan berita. Tapi sebelum itu kita ke jadwal kapal dulu ya Tribuners. Dan ini kita mulai dengan jadwal kapal KM Labobar dengan rute yang dilewati itu ada Fakfak, Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, kemudian Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Dobo, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Nah, KM Labobar ini salah satu kapal yang memang rutenya cukup banyak ya Tribuners, dari Indonesia bagian timur sampai ke barat. Nah, KM Labobar ini Tribuners per tanggal 3 itu Nah, tanggal 3 itu berangkat dari Jakarta ya, tadi jam 1 siang. Nah, ini kita bacainnya semua untuk waktu Indonesia Timur ya Tribuners.
Lalu akan tiba di Surabaya besok 4 Juni di jam 3 sore. Kemudian berangkat dari Surabaya itu masih di 4 Juni tapi udah malam jam 7. Tapi bukan kemungkinan sih, jam 7 waktu Indonesia Timur, berarti waktu Indonesia Baratnya masih di jam 5 sore. Kemudian nanti tiba di Bau-Bau pada 6 Juni di jam 7 malam Tribuners. Lalu berangkat dari Bau-Bau 6 Juni udah di jam 9, dan akan tiba di Ambon pada 7 Juni di jam 10 malam. Nanti berangkat dari Ambon 8 Juni di jam 1 dini hari. Kemudian baru akan tiba di Banda pada jam 9 pagi udah di 8 Juni. Nah, kita update-nya sampai di 8 Juni ya Tribuners. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis, akan diupdate lagi jadwal untuk 1 minggu ke depan. Kita beralih ke jadwal KM Pangrango Tribuners yang per tanggal 3 itu tiba di Somlaki pada jam 12 siang. Kemudian berangkat dari Somlaki jam 4 sore tadi tanggal 3. Lalu akan tiba di Banda besok pada 4 Juni ya jam 8 malam. Lalu berangkat dari Banda jam 10 malam. Kemudian akan tiba di Ambon pada 5 Juni di jam 12 siang. Baru nanti berangkat dari Ambon besokannya 6 Juni di jam 5 sore dan tiba di Banda kembali pada 7 Juni di jam 7 pagi. Kita bergeser ke jadwal KM Dorolonda Tribuners yang tiba di Sorong 3 Juni jam 1 dini hari tadi. Kemudian berangkat dari Sorong jam 4. Lalu tiba di Manokwari tadi jam 5 sore. Dan baru akan berangkat dari Manokwari jam 7 sore, 7 malam ya. Sebentar lagi, setengah jam lagi 7 malam. Kemudian baru akan tiba di Nabire pada besok jam 5 subuh. Kemudian nanti berangkat dari Nabire 4 Juni di jam 7 pagi. Lalu tiba di Waren masih 4 Juni di jam 1 siang. Lalu berangkat dari Waren itu jam 3 sore. Kemudian tiba di Jayapura di 5 Juni jam 10 pagi Tribuners. Lalu berangkat dari Jayapura 5 Juni jam 3 sore. Kemudian tiba di Waren itu 6 Juni di jam 9 pagi. Nanti berangkat dari Waren 6 Juni jam 11 siang. Lalu tiba di Nabire pada jam 5 sore, masih di tanggal 6. Lalu berangkat dari Nabire 6 Juni di jam 7 malam Tribuners, dan akan tiba di Manokwari pada 7 Juni besok ya di jam 5 pagi. Next kita ke jadwal kapal. Berikutnya ada jadwal KM Ciremai Tribuners yang berangkat dari Serui 3 Juni jam 4 sore. Kemudian tiba di Jayapura 4 Juni di jam 1 siang. Sebentar Tribuners, ini ada komenan dari Tribuners yang ada di TikTok ya. Please bantu viralkan jalan di Pilar Doa. Ini ya Tribuners, karena reporter kami mungkin tidak bisa menjangkau seluruh wilayah yang ada di Maluku. Mungkin Tribuners yang punya informasi di daerah-daerah yang tidak ada reporter kami di sana bisa memberikan informasi ke admin kami di media sosial. Nanti mungkin akan di follow up oleh reporter kami, mungkin bisa langsung ke lokasi, atau nanti Tribuners mungkin bisa memberikan informasi detailnya biar mungkin akan dijadikan berita. Itu boleh banget ya Tribuners. Kalian juga menjadi salah satu sumber berita untuk media ya.
Kemudian seperti itu ya Kakak, jalan rusak pilar karena kebetulan kontributor kami di Buru itu baru saja direkrut ya, dan mungkin dalam waktu dekat akan ditugaskan ke sana. Jadi semoga nanti bisa diliput ya jalan di Pilar Namlea Buru. Kemudian ini dari @blueberry14, halo Kakak, hai, selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di share. Lalu ada juga dari @ilhamofficial, infoloker Kakak, infoloker. Untuk di mana, di Tribun? Kalau di Tribun mungkin dalam waktu dekat ya akan ada rekrutmen untuk reporter di SBB nantinya, tapi belum official. Nanti mungkin dalam waktu dekat akan diinformasikan kalau sudah dibuka. Kalian pantau aja di Instagram kami. Dan infoloker lainnya juga mungkin kalian bisa update di Instagramnya Loker Kota Ambon ya, infoloker, ada juga infoloker Kota Ambon. Nah di situ ada tertera berbagai lowongan kerja yang dibuka ya, baik yang ada di Kota Ambon maupun di beberapa daerah seperti di Pulau Buru, di Maluku Tengah dan lain-lain. Itu biasanya ditampilkan di sana, tapi memang rata-rata itu untuk yang di Kota Ambon. Pasti ada dari berbagai perusahaan dan mereka selalu update ya, hampir 24 jam. Jadi mungkin bisa dilihat di sana Kakak, biar lebih banyak infolokernya. Kalau di Tribun kebetulan belum ada untuk sekarang ini. Seperti itu Kakak Ilham Official. Nah, sampai di mana tadi? Oh, di jadwal kapal KM Ciremai ya, di tanggal 4 tadi. Nah, kapal Ciremai ini Tribuners berangkat dari Jayapura 4 Juni besok di jam 23.59 peralihan ya ke tanggal 5. Kemudian baru akan tiba di Serui pada 5 Juni di jam 7 malam. Lalu berangkat dari Serui nanti 5 Juni jam 9 malam dan tiba di Sorong pada 6 Juni di jam 9 malam juga. Lalu berangkat dari Sorong 6 Juni di jam 23.59. Lalu baru akan tiba di Ambon pada tanggal 8 di jam 00.01, baru saja memasuki tanggal 8. Itu Tribuners. Lalu kita juga akan membacakan beberapa jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi, atau biasa kalau di Kota Ambon tuh disebutnya, masyarakat lebih sering menyebutnya pelabuhan kecil yang ada di Losari itu. Nah, untuk hari Selasa ini kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi itu dan yang berangkat ya, ada kapal ke Pulau Buru atau Namlea Tribuners yang berangkat pada jam 9 malam nanti. Ada Cantika Lestari 8F. Nah, untuk jadwal kapal kalau dari Ambon ke Namlea itu selalu ada ya, setiap hari itu bergantian. Jadi satu di Ambon, satu di Namlea, nanti mereka berdua bolak-balik. Itu Cantika Lestari 8F dan juga 9F. Lalu untuk kapal ke Buru Selatan dari Kota Ambon itu hanya ada di hari Kamis ya. Senin dan juga Kamis, yaitu kapal Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon, kemudian ke Ambalau, baru ke Namroleh, baru ke Lek Sula, dan berangkatnya itu di jam 9 malam. Selain itu juga Tribuners, hari ini ada berangkat juga kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda. Tadi kebetulan saya ke sana, ke pelabuhan kecil, mengantar teman yang mau ke Weda. Nah, itu rata-rata orang yang berangkat pada mau ke Weda, para pekerja yang mau melamar ya di salah satu perusahaan yang ada di sana.
Dan kapal Cantika Lestari 10C itu tadi berangkatnya sekitar jam 1 ya Tribuners. Lalu hari Selasa itu juga ada kapal ke Maluku Utara. Selain tadi Cantika Lestari 10C, ada juga Barcelona 1. Kemudian kapal ke MBD juga ada, tapi hanya ada di hari Senin, yaitu Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar, dan juga Lurang yang berangkat jam setengah 8 malam. Nah, selain itu juga Tribuners pada hari Kamis nanti juga akan ada kapal Barcelona 2 yang berangkat pada pukul 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan juga Manado. Lalu ada juga jadwal kapal di pelabuhan penyeberangan feri dari Galala menuju Namlea, sama seperti dengan yang ada di pelabuhan pelabuhan Slamet Riyadi tadi Tribuners, itu ada setiap hari. Dan untuk di pelabuhan penyeberangan feri di Galala itu berangkatnya jam 8 malam ya. Sama ada juga setiap hari, ada 2 kapal yang beroperasi. Lalu untuk kalian yang mau melakukan perjalanan dari kota Ambon menuju ke Seram bagian barat atau Maluku Tengah, atau mau ke Seram bagian timur, juga bisa menggunakan kapal feri di pelabuhan penyeberangan Nuhunimua menuju Waipirit. Itu ada sekitar 3-4 feri yang beroperasi dengan 13-14 trip dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam. Halo Kak Eten Depai, salah satu Tribuners ya. Nah, seperti itu Tribuners. Dan untuk kalian juga yang ingin melakukan perjalanan dari kota Ambon ke Masohi, Maluku Tengah, juga ada kapal feri yang beroperasi setiap hari ya. Dari kota Ambon itu pagi ke Masohi ya. Dan ada juga dari kota Ambon ya, untuk kapal cepat ada dari kota Ambon menuju ke Amahai, Maluku Tengah. Nah, itu untuk jadwal kapal Tribuners. Kita mau cek dulu apakah ada yang komen-komen lagi. Oke, sementara masih pantau. Nah, Tribuners, selanjutnya kita mau bacain berita, tapi sebentar minum dulu biar nggak serak. Kita punya beberapa berita yang di highlight ya Tribuners. Yang pertama mengenai pelaku pembunuhan gadis di bawah umur yang terjadi di SBT beberapa waktu lalu. Dan sudah ditangkap ya Tribuners. Kemarin itu dilakukan konferensi pers oleh Polres Seram bagian Timur. Dan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara serta denda 3 miliar rupiah. Tribuners juga mungkin kemarin yang sempat melihat live Tribun Ambon yang dilakukan ya, siaran langsung yang dilakukan oleh reporter kami di Seram bagian Timur, ada Aliudin Ulima di sana. Kemarin itu digelar konferensi pers oleh Polres SBT. Di mana di situ disebutkan bahwa pelaku pembunuhan terhadap gadis berusia 15 tahun dengan inisial RT yang ditemukan di Sungai Waifufa, Desa Englas, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur beberapa waktu lalu itu terancam 15 tahun penjara dengan denda 3 miliar. Nah, si pelaku ini Tribuners itu usianya baru 23 mau menuju 24 ya. Kalau kalian yang sempat menonton pers release kemarin
itu jadi sudah dibacakan kan kelahiran, tempat tanggal lahirnya, kalau nggak salah tuh tanggal berapa, Agustus 2021. Nah, tapi si Kapolresnya nanya lagi ke si pelaku, umur kamu berapa? Dijawablah 25 tahun. Padahal kan kalau kelahiran 2001 harusnya baru 24 tahun ya, tapi karena dia lahirnya Agustus, jadi belum genap 24 tahun, baru mau menuju, jadi mungkin lebih tepatnya disebutkan 23 tahun. Masih sangat muda Tribuners. Tetapi si pelaku ini sudah memiliki istri dan juga bahkan anak satu. Tetapi ya herannya itu berdasarkan kronologi ya yang disampaikan oleh Polres Seram Bagian Timur, bahwa jadi si pelaku ini berkenalan dengan korban yang merupakan siswi MTS itu di media sosial Facebook. Jadi mereka komunikasi dan bersepakat untuk bertemu di bola tadi. Dan saat bertemu, si pelaku ini mengajak korban untuk berhubungan suami istri, tetapi korban menolak. Akhirnya pelaku pun mencekik korban dan pada akhirnya korban meninggal dunia. Lalu pelaku akhirnya meninggalkan korban begitu saja, kemudian diseret atau dibuang ke sungai ya, Sungai Waifufa. Dan korban akhirnya melarikan diri ke Weda, Maluku Utara, Tribuners. Dan ini ya, bekerja di sana, baru mau kerja saat itu. Dan setelah ditemukan mayat oleh warga lalu dilaporkan ke Polres. Nah, Polres Seram Bagian Timur pun akhirnya melakukan evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut terhadap mayat korban, dilakukan otopsi dan olah TKP. Nah, di situ ditemukan ada jejak kaki ya, jejak kaki dari pelaku. Dan setelah dilakukan proses olah TKP dan lain-lain, pada tanggal 30 ya Tribuners, sebentar, ya tanggal 30 ya kalau tidak salah, Polres SBT akhirnya itu berhasil mengamankan pelaku di Weda, Maluku Utara saat hendak mau ke tempat kerjanya di sana ya. Jadi Tribuners, sebelumnya si korban ini dilaporkan hilang beberapa hari sebelum ditemukan di sungai tersebut, Sungai di Bula. Dan atas perbuatannya pelaku ini disangkakan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan juga denda paling banyak 3 miliar rupiah. Karena si korban ini masih berusia 15 tahun, jadi pasal yang dikenakan itu bukan pasal KUHP, tetapi pasal yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sempat tuh saat reporter kami melakukan live atau siaran langsung, banyak yang kemudian komen-komen hukumannya terlalu ringan untuk kasus pembunuhan. Nah, Tribuners, mungkin ini sedikit penjelasan ya, bahwa pasal yang dikenakan untuk tersangka, kemudian lama hukuman yang disangkakan kepada, atau bukan disangkakan, pasal yang disangkakan itu tidak dilakukan suka-suka hati penyidik
atau pihak kepolisian, tapi disesuaikan dengan perbuatan pelaku. Makanya itu disangkakan pasal tadi 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena kan korban kan masih di bawah umur. Jadi undang-undang yang digunakan bukan undang-undang umum dalam hal ini KUHP, tetapi undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian bahkan ya, kalau si korban ini bukan merupakan anak di bawah umur, justru pasal yang akan disangkakan itu hukumannya hanya 7 tahun penjara. Tapi karena si korban ini masih 15 tahun atau di bawah umur, maka si pelaku ini diancam dengan hukuman yang justru lebih berat, 15 tahun penjara. Seperti itu Tribuners. Jadi ada bedanya antara pembunuhan biasa, kemudian pembunuhan berencana, dan juga penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Itu pasal-pasalnya beda-beda. Nah, dalam hal ini si pelaku ini sebenarnya tidak punya niat untuk membunuh korban, tetapi ini bisa dikategorikan ke dalam penganiayaan yang pada akhirnya mengakibatkan kematian. Seperti itu Tribuners. Nah, ini juga mungkin bisa jadi perhatian untuk para orang tua, dan juga mungkin kalau adik-adik yang sementara lagi nonton, kalau mau keluar itu harusnya lebih jujur ya. Jangan mau keluar mau ngapain tapi ke orang tuanya bilangnya mau ngapain, karena ini bukannya bukannya mau menyalahkan korban atau apa, tapi berdasarkan keterangan dari Kapolres ini bahwa kejadian itu bermula ketika korban ini meminta izin kepada orang tuanya untuk mengikuti les belajar di rumah sang guru. Namun 4 hari lebih itu korban belum kembali ke rumah. Ya entahlah ya, apakah dia memang benar-benar mengikuti les belajar atau hanya, mohon maaf, menjadikan itu sebagai alasan untuk bertemu si pelaku. Dan berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan itu Tribuners, ada 1 buah kaos oblong yang dikenakan oleh pelaku, kemudian 1 buah celana olahraga, dan 1 buah handphone merek Oppo. Tapi handphone milik korban itu tidak ditemukan, ya mungkin sudah dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak ya. Dan Tribuners, saat ini pelaku sementara ditahan di rutan Polres SBT untuk pastinya mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini juga bisa jadi pelajaran untuk kalian yang sudah beristri. Jangan coba-coba untuk, orang Ambon di sini bilang mayare, so ada bini tada-tada sudah. Nah, itu untuk berita dari SBT Tribuners. Berikutnya kita punya berita juga ini dari Maluku Tenggara, masih dengan berita tentang kejahatan. Ini polisi bekuk tersangka pembacokan di Kolser, Maluku Tenggara. Ya, Tribuners, jadi jajaran Polres Maluku Tenggara menangkap SO, pelaku pembacokan di Ohoy atau Desa Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara pada hari Senin kemarin ya, dini hari jam 1.
Oke Tribuner, sorry tadi sempat terputus. Nah, sampai di mana tadi ya? Kapolres Maluku Tenggara, ya, AKBP Frans Duma mengatakan bahwa pihaknya sudah mengamankan 2 tersangka pembacokan salah seorang warga dengan inisial KR dalam waktu kurang dari 1 kali 24 jam ya Tribuners. Dan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh 2 oknum tersebut ya terlibatkan luka berat pada korban. Dan dipaparkan bahwa peristiwa penganiayaan tersebut itu diawali ketika U dan MR, ini pelaku ya, berboncengan dari kompleks Pokarina menuju Ohoy Kolser dan bertemu dengan KR si korban di Jalan Kolser. Kemudian tiba-tiba MR melompat dari motor. Ya berarti kalau melompat dari motor berarti MR yang dibonceng ya. Ini meloncat dari motor kemudian langsung menikam KR dengan sebilah pisau sebanyak 1 kali pada bagian dada. Dan tak sampai di situ, MR ini juga mengambil parang di rumah dan membacok KR beberapa kali. Setelah itu kemudian MR dan SU ini lari dan meninggalkan sepeda motor, sedangkan KR yang terluka itu langsung dibawa ke RSUD Karel Sadsui Tubun Langgur. Nah, setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, itu kepolisian kemudian menemukan si MR yang membacok korban itu dalam keadaan terkapar di jalan masuk kompleks Pokarina dengan luka pada bagian wajah dan juga anak panah yang tertancap di bagian belakang tubuh. Kemudian dilarikan ke RSUD Karel Sadsui Tubun oleh warga setempat. Tapi ya berdasarkan keterangan ya berarti belum diketahui siapa yang kemudian memanah si MR ini. Dan hingga saat ini ya tim opsional Polres Malra dengan sigap melakukan profiling untuk mengumpulkan alat bukti di lapangan sehingga dapat mengungkap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tersebut. Nanti akan diupdate lagi ya berita selanjutnya, follow up dari berita ini Tribuners. Nah, salah satu pelaku yakni SU ini Tribuners akhirnya kabur dan berhasil disergap pada jam 10 tadi malam. Itu dia bersembunyi di rumah salah satu warga di Ohoytel, Kota Tual. Dan hingga saat ini Polres Malra masih terus melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap motif para pelaku. Nanti setelah dilakukan penyidikan baru akan kembali dilakukan konferensi pers untuk mengetahui motif dan pastinya detail-detail dalam kasus ini. Dan Kapolres ya. Sebentar. Ya. Ya. Kapolres Maluku Tenggara mengimbau untuk semua pihak agar tidak terpengaruh oleh tindakan pihak tertentu ya Tribuners yang mencoba memperkeruh situasi dan kedamaian di Bumi Larvul Ngabal, dan pastinya akan menindak tegas semua tindakan kekerasan yang mengganggu Kamtipmas ya. Jangan sampai 2 atau 3 orang yang kemudian bertikai atau berseteru dan lain-lain gitu pada akhirnya mengakibatkan ada 2 kelompok atau 2 desa atau orang-orang dalam kelompok yang lebih besar pada akhirnya bertikai. Jadi serahkan semuanya ke pihak kepolisian, semoga kasus ini bisa lebih terungkap
Intinya percayakan saja kepada pihak kepolisian. Seperti itu Tribuners. Kejadian kapan itu? Kejadian yang mana kakak? Pembacokan ini ya. Kalau pembacokan ini tanggal 2 dini hari jam 1. Jadi hitungannya bukan tadi malam ya. Tanggal 2 jam 1. Masih dini hari tapi udah masuk ke tanggal 2 ya. Seperti itu Tribuners, Kak Anwar ya. Kejadian di mana Kak? Di Maluku Tenggara Kakak, tepatnya di desa atau Ohoy ya, Ohoy Kolser, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara, pada tanggal 2 Juni dini hari ya jam 1. Dan semoga korban bisa cepat pulih pastinya. Kemudian pelaku yang tadi juga sempat ditemukan dalam keadaan terkapar dan juga ada luka panah ya di bagian dada dan juga luka di bagian wajah, juga semoga cepat sembuh dan bisa memberikan keterangan ya kepada pihak kepolisian supaya bisa lebih terang. Oh iya kakak, seperti itu Tribuners. Nah berhubung kita udah agak over sebenarnya, udah 40 menit lebih. Jadi untuk kalian yang mau update informasi utamanya yang ada di Maluku, kalian bisa langsung ke portal kami www.tribunambon.com, atau juga mungkin bisa ke media sosial kami dulu, nanti baru kalian klik berita-berita yang di highlight di sana, baru nanti terhubung ke portal. Nah ngomongin soal berita, itu berita kami banyak ya Tribuners, dengan berbagai topik, dengan berbagai angle. Jadi mungkin ada satu berita yang tidak relevan dengan kalian, nah itu ada pilihan berita-berita lain yang bisa kalian baca di portal kami. Jadi jangan bilang bahwa kok beritanya itu aja, itu karena kalian tidak meluangkan sedikit waktu untuk melihat portal kami. Tapi kalau kalian mau meluangkan waktu untuk melihat, itu banyak sekali pilihan beritanya yang mungkin relevan dengan kalian gitu, mungkin yang terjadi di daerah kalian yang ada di mana, misalnya SBB atau SBT atau Maluku Tengah, bisa kalian update di sana. Dan juga kalian bisa mengikuti program kami ada Ambon hari ini, itu berita disertai dengan video-video, jadi mungkin bisa lebih detail. Untuk kalian yang malas baca, bisa dengar dan lihat videonya. Kalian juga bisa banget menyaksikan berbagai program kami, ada talk show, ada program Tribun Basori, ada juga Tribun Ambon Podcast dan ulasan sepekan. Pastinya kami selalu update di berbagai media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube maupun juga Twitter. Oke Tribuners, kita ketemu lagi nanti di hari Kamis di Rapot. Jangan bosan-bosan. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.